Gayatri Rajapatni. Silsilah Negara Kertagama menyebutkan Raden Wijaya menikahi 4 orang putri Kertanagara. Raja terakhir Singhasari yaitu Tribuana bergelar Tribuaneswari, Mahadewi bergelar Narendraduhita, Jayandradewi bergelar Prajna Paramita, dan Gayatri bergelar Rajapatni. Selain itu, ia juga memiliki seorang istri dari Melayu bernama Darapetak bergelar Indreswari. Dari kelima orang istri tersebut, yang memberikan keturunan hanya Darapetak dan Gayatri. Dari Darapetak lahir Jayanagara, sedangkan dari Gayatri lahir Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi. Tribuana Tunggadewi inilah yang kemudian menurunkan Raja-Raja Majapahit selanjutnya. Peranan Gayatri dalam perjuangan. Kitab Pararaton menyebutkan Raden Wijaya hanya menikahi 2 orang putri Kertanagara saja. Pemberitaan tersebut terjadi sebelum Majapahit berdiri. Diperkirakan, mula-mula Raden Wijaya hanya menikahi Tribuaneswari dan Gayatri saja. Baru setelah Majapahit berdiri, ia menikahi Mahadewi dan Jayandradewi pula. Dalam Kidung Harsawijaya, Tribuana dan Gayatri masing-masing disebut dengan nama Puspawati dan Pusparasmi. Pada saat Singhasari runtuh akibat serangan Jayakatwang tahun 1292, Raden Wijaya hanya sempat menyelamatkan Tribuana saja, sedangkan Gayatri ditawan musuh di Kadiri. Setelah Raden Wijaya pura-pura menyerah pada Jayakatwang, baru ia bisa bertemu Gayatri kembali. Pararaton menyebutkan, Raden Wijaya bersekutu dengan bangsa Tatar, Mongol, untuk dapat mengalahkan Jayakatwang. Konon Raja Tatar bersedia membantu Majapahit karena Aryawira Raja menawarkan Tribuana dan Gayatri sebagai hadiah. Kisah tersebut hanyalah imajinasi pengarang Pararaton saja, karena tujuan utama pengiriman pasukan Mongol yang dipimpin I Kemese ke Tanah Jawa adalah untuk menaklukkan Kertanagara. Setelah Jayakatwang kalah, Raden Wijaya dan Aryawira Raja ganti menghadapi pasukan Tatar. Dikisahkan dalam Pararaton bahwa kedua putri siap untuk diserahkan dengan syarat tentara Tatar harus menyembunyikan senjata masing-masing, karena kedua putri tersebut ngeri melihat senjata dan darah. Maka, ketika pasukan Tatar, tanpa senjata, datang menjemput kedua putri, pasukan Raden Wijaya segera membantai mereka. Gayatri sepeninggal Jayanagara. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit sejak tahun 1293. Ia meninggal tahun 1309 dan digantikan putranya, yaitu Jayanagara. Pada tahun 1328, Jayanagara mati dibunuh Ratanca. Menurut Negara Kertagama, sebagai sesepuh keluarga kerajaan yang masih hidup, Gayatri berhak atas tahta. Akan tetapi Gayatri saat itu sudah mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dengan menjadi biksuni, pendeta Buddha. Ia lalu memerintahkan putrinya, Tribuana Tunggadewi naik tahta mewakilinya pada tahun 1329 menggantikan Jayanagara yang tidak punya keturunan. Pada tahun 1350, Tribuana Tunggadewi turun tahta bersamaan dengan meninggalnya Gayatri. Negara Kertagama seolah memberitakan kalau tahta Jayanagara diwarisi Gayatri, karena ibu tirinya itu adalah putri Kertanagara. Mengingat Gayatri adalah putri bungsu, kemungkinan saat itu istri-istri Raden Wijaya yang lain sudah meninggal semua dan garis keturunan yang masih tersisa adalah dari Gayatri. Karena Gayatri telah menjadi biksuni, maka pemerintahannya pun diwakili oleh putrinya, Tribuana Tunggadewi yang diangkat sebagai Raja Putri, Raja Perempuan, sebutan untuk membedakan dengan istilah ratu dalam bahasa Jawa yang berarti penguasa. Sementara pihak menganggap berita dalam Negara Kertagama tersebut kurang tepat, karena pada tahun 1351 Tribuana Tunggadewi masih menjadi Raja Putri, terbukti dengan ditemukannya prasasti Singhasari. Negara Kertagama dan Pararaton juga memberitakan pada tahun 1362 Hayam Wuruk, Raja keempat, mengadakan upacara srada memperingati 12 tahun meninggalnya Gayatri Rajapatni. Rahayu.